Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Hukumnya fardu ain. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kitabut thaharah atau macam-macam air. Ya, kita menggunakan kitab Fathul Qorib. Dan kali ini kita akan bahas dari halaman 24. Jadi bagi teman-teman yang sudah download bukunya bentuk PDF, silahkan dibuka ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama al-miyah. Ini saya baca nih ya. Al-miyah allati yajuzu at-tathhir biha sab'un. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Apa saja? Pertama, miyah ma'us sama. Air dari langit, yaitu adalah air hujan. Kemudian yang kedua, ma al-bahar, air laut, itu boleh juga. Ketiga, ma'un nahar, air sungai. Kemudian ma'ul bi'r, air sumur. Kemudian ma'ul ain, air mata air. Kemudian ma'us salj, air salju. Yang ketujuh, ma'ul barad, air embun. Oke, teman-teman, dan di situ ada sedikit penjelasan ya. Nah, jadi thaharah ini adalah bab pertama di hampir semua kitab fikih, dan secara umum maknanya adalah bersuci. Jadi di pertama-tama itu sebelum kita belajar apapun dalam fikih, kita harus belajar tentang bersuci. Nah, selanjutnya air itu ada dibagi menjadi 4 macam. 4 macam air ya. Pertama, thahir mutahhir, ghairu makruh isti'maluh. Air yang suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan, yaitu adalah air mutlak, al-ma' al-mutlak. Kemudian yang kedua, thahir mutahhir makruh isti'maluh. Suci, mensucikan tetapi dianggap kurang bagus penggunaannya atau dianggap dibenci penggunaannya, yaitu adalah al-ma' al-musyammas. Al-ma' al-musyammas ini adalah air yang dijemur di matahari dan biasanya di wadah terbuka ya. Oke. Kemudian air thahir ghairu mutahhir, air suci tidak mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan dan juga berubah karena ada campuran-campuran dengan hal-hal yang masih suci ya. Nah, kemudian yang keempat adalah contohnya ya, kalau untuk yang tadi itu contohnya adalah air kopi ya, air susu. Nah, itu dia suci tapi tidak mensucikan karena sudah tercampur campuran lain. Nah, terakhir itu air yang najis. Nah, air najis ini tidak bisa digunakan dan dia malah membatalkan wudhu ya, membuat kita jadi berhadas. Oke, itu dia materi kali ini ya. Kita membahas 7 air yang bisa dipakai bersuci, yaitu air hujan ya, kemudian air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan satu lagi air apa tadi ya, air embun. Nah, sedangkan untuk air itu ada 4 macam tadi ya. Yang suci mensucikan itu air mutlak, yang 7 tadi yang kita sebutkan tadi, yang tidak ada campuran ya, air mutlak itu suci mensucikan dan tidak makruh. Yang kedua, air suci mensucikan makruh, yaitu air yang sudah dijemur matahari, air musyammas tapi yang terbuka ya. Nah, kenapa dianggap di makruh ya? Karena air yang sudah terjemur matahari dianggap tidak sehat dan bisa menimbulkan penyakit. Termasuk kalau sudah dijemur ya, terbuka, nah itu biasanya ada banyak kotoran-kotoran masuk ya. Jadi kalau kita punya wadah sebaiknya memang ditutup supaya tidak masuk kotoran-kotoran dan juga jentik-jentik nyamuk suka masuk ya. Nah, selanjutnya yang thahir ghairu mutahhir ya, yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sudah bercampur dengan benda-benda lain.
Nah, terakhir adalah air yang najis. Itu ada 4 macam air. Oke teman-teman, untuk kali ini itu saja. Saya buat singkat karena supaya tidak terlalu berat ketika saya upload dan juga tidak banyak makan kuota ya. Setelah ini bagi yang sudah nonton silakan lakukan ke pengerjaan, silakan kerjakan kuis ya, ada sekitar 4 nomor, dan setelah Anda kerjakan jangan lupa di submit, kemudian tandai bahwa Anda sudah selesai. Oke, itu saja. Dan juga jangan lupa komen di video ini. Jadi absennya melalui pertama komentar di video ini, yang kedua mengumpulkan respon kuis di bagian tugas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.